Shalom, saudara dikasih dalam Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur hari ini sudah memasuki hari Jumat 3 Januari 2025. Kembali lagi dengan saya Pendeta Dede Daniel dalam Renungan Malam. Dan sepanjang bulan ini kita akan belajar mengenai makna kehidupan atau the value of life, nilai kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai manusia ciptaan yang paling mulia. Kalau saudara diberkati dengan renungan yang saya buat ini so far, silakan subscribe, saudara bisa bagikan kepada orang-orang lain juga sehingga orang lain diberkati. Renungan dengan tema nilai kehidupan ini sangat penting bagi kita, terutama dalam mengawali hari-hari yang baru di tahun baru ini. Kita diingatkan Tuhan untuk bersyukur betapa berharganya setiap hari yang kita miliki. Saudara, pada saat saya membuat renungan ini, saya baru saja kembali dari hospital karena istri saya dijumpai ada satu seperti tumor begitu ya, di daerah uterusnya, juga di daerah dekat bagian bawah tubuhnya, dan ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Ditakuti ada sel kanker, dan saya pulang dari hospital hari ini dan membuat renungan ini. Saya percaya setiap hidup kita dalam tangan Tuhan. Yang saya mau share adalah kita tidak tahu hari-hari kita ke depan seperti apa. Kita bisa saja ada di hospital menunggu treatment atau harus melakukan pengobatan, atau kita masih bisa enjoy menikmati nonton TV di sofa kita atau bersama dengan teman-teman dan keluarga kita dan sebagainya. Yang saya mau tekankan adalah hargailah hidup yang kita miliki. Selama kita masih bernafas, mari kita gunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Dan saya berdoa agar saudara semua terus dipelihara Tuhan. Dan kalau saudara tahu istri saya, saudara silakan juga berdoa untuknya agar tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan, dan besok hari akan diketahui treatment selanjutnya harus seperti apa. Apakah harus dioperasi, dibuang tumornya dan sebagainya. Saya percaya hidup kita semua, termasuk hidup istri saya juga ada dalam tangan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kebetulan di dalam hidup ini. Tuhan sudah rancang dengan luar biasa. Baik, hari ini renungan malam saya beri judul Hidup Tercemar Karena Dosa. Kejadian 2 ayat 17 yang menjadi ayat hafalan kita berkata, "Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Ini perintah yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa untuk tidak memakan pohon yang Tuhan larang. Tapi kita tahu mereka pada akhirnya gagal. Kejadian 3 ayat 17-18 mencatat, lalu firman-Nya kepada manusia itu, ini kepada Adam, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Ada ayat referensi lain yang mengatakan bahwa hidup manusia ini akan kembali kepada debu, misalnya dalam Mazmur 90 ayat 3, 104 ayat 29, Pengkhotbah 12 ayat 7. Ini menggambarkan hukuman dosa yang Tuhan sudah berikan kepada manusia. Hidup manusia tidak bisa selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Dan dampak awal dari kecemaran dosa ini adalah mereka akan mati secara tubuh. Suatu hari kelak kita semua akan meninggal kalau Yesus belum datang dalam pengangkatan dan kita menerima tubuh kemuliaan dan transformasi tubuh. Tapi secara umum kita semua akan mati secara fisik. Namun ini bisa diatasi, yaitu dengan menerima tawaran keselamatan yang sudah Bapa kerjakan di dalam Yesus. Setiap orang yang percaya dia tidak akan mengalami kematian rohani, dia akan dihidupkan kembali, lalu dia akan menerima hidup yang kekal. Tapi bagi semua orang yang menolak Kristus,
dia akan mati secara fisik, itu sudah pasti. Mati secara rohani itu juga pasti, karena hubungannya terpisah dengan Allah. Dan kita semua ada dalam kondisi ini sebelum kita menerima Tuhan Yesus. Dan bila mereka gagal menerima Yesus, mereka bukan hanya mati rohani, mati fisik, tapi juga mati kekal, yaitu mengalami hukuman kekal selama-lamanya di neraka. Karena itulah kita harus menghargai hidup kita. Kalau saudara belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya tekankan sekali lagi, terima Dia sekarang. Jangan sia-siakan hidupmu dan hidup dalam ketidakpercayaan. Sadarilah hidupmu sudah tercemar karena dosa, dan jalan keluar satu-satunya adalah hanya di dalam Yesus yang sudah mati menyelamatkan kita semua di atas kayu salib. Biarlah renungan pada malam hari ini mengingatkan kita bahwa hidup itu berharga, karena itu Tuhan tebus kita dengan darahnya sendiri. Kalau saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, puji Tuhan. Muliakan Dia dengan talentamu, karuniamu yang Tuhan berikan. Gunakan waktumu dengan baik, energimu dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan kita. Namun bagi yang belum percaya, buka hatimu, karena upah dosa adalah maut, Roma 6 ayat 23. Tapi maut bisa dikalahkan saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biar renungan ini mengingatkan kita dan bersyukur untuk hidup yang Tuhan berikan, dan mari bekerja giat memberitakan Injil kalau saudara sudah diselamatkan, sehingga banyak orang diselamatkan dari maut. Selamat malam, selamat beristirahat, biar kasih Tuhan menaungi kita semua. God bless you, shalom.